Halo, aku Arius. Welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah kamu sungguh luar biasa. Inilah tindakan kamu yang direstui semesta. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Aquarius ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan sampul kartunya buat Aquarius. Luar biasa, inilah tindakan kamu yang direstui semesta. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada never ending story. Ada sebuah cerita dalam hidup kamu yang tidak pernah berakhir. Itu tentang apa? Ya, salah satunya mungkin tentang cinta, tentang kehidupan sosial kamu, atau tentang kehidupan keluarga kamu ya. Banyak hal yang membuat kamu merasa menderita, tertawa, menangis, ya, bahagia, banyak sekali. Intinya selalu berputar di situ-situ aja. Tapi terkadang kamu juga merasa jenuh dengan semua ini. Ya, mungkin saja kamu yang mungkin pernah diabaikan, kamu yang mungkin pernah disakiti, kamu yang mungkin pernah diintimidasi begitu ya, oleh keluarga, teman, saudara, ataupun pasangan kamu sendiri. Atau di mana kamu yang selama ini sudah berusaha mencari seseorang pendamping, tapi tidak pernah ketemu dengan yang tepat. Begitu ya. Nah, banyak hal yang sudah kamu lalui. Sehingga kamu merasa tidak pernah selesai ini cerita hidup aku. Selalu aja mengalami dilema, mengalami hal-hal buruk. Banyak orang-orang yang datang ke aku itu ya hanya memanfaatkan. Bahkan ada hubungan yang tidak direstui atau yang lagi berkonflik ya. Jadi cerita hidup kami itu tidak pernah berakhir, banyak sekali. Ya, sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Tapi semua itu membuat kamu berpikir. Apalagi mungkin aku sudah berusaha ya membangun sebuah pekerjaan. Aku sudah berusaha memperbaiki hubungan, tapi tetap juga tidak ada perbaikan. Nah, namun saat kamu coba berpikir jernih, kamu coba untuk memberikan apa ya, positif mindset gitu ya. Kamu sudah bisa mengontrol mindset kamu dan kamu tahu bahwasanya ada yang salah pada jalan hidup kamu ini. Ya, kamu menyadari hal itu. Kamu mulai introspeksi diri, kamu mulai menata kembali hidup kamu ya. Kamu mulai melakukan hal-hal yang positif ya. Dan itu membuat semesta ya harus merestui itu semua. Karena kamu akhirnya punya tujuan, punya planning. Aku ingin keluar dari kondisi ini. Caranya bagaimana? Ya, mungkin kamu banyak ya mendengarkan tarot, mendengarkan motivasi-motivasi ya. Mungkin meminta nasihat-nasihat kepada orang yang mungkin yang begitu apa ya kamu pandang gitu ya, kamu idolakan ya, atau kamu membutuhkan guru spiritual. Nah, ternyata kamu menemukan guru spiritual ya, menemukan bagaimana cara untuk bangkit, bagaimana cara untuk membenahi diri, memperbaiki semua keadaan ini. Tidak ada kata terlambat ya, jika kita menginginkan untuk merubah semua itu. Ya, termasuk mungkin dengan hubungan cinta. Mungkin saja di mana kamu selama ini menjalin satu hubungan yang tidak sehat. Ya, kamu pernah menjalin hubungan yang sudah sejak lama, tapi tidak pernah ada komitmen. Di situ kamu merasa aku buang-buang waktu. Kamu merubah semua keadaan itu.
Sehingga akhirnya kamu memanifestkan kembali apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Ya, tujuannya adalah satu, kebahagiaan dan kesuksesan begitu ya. Disitulah kamu mulai merubah mindset kamu, dan mungkin akhirnya kamu menemukan inspirasi, menemukan motivasi, ya, menemukan pencerahan. Ya, mulailah kamu merubah semua keadaan itu. Kamu mulai ya, chaos and conflict ya. Ini terjadi. Kekacauan dan konflik ini terjadi pada hidup kamu. Ini sudah menggambarkan ya. Nah, kamu benar-benar ingin mengakhiri konflik ini. Ini salah satu ya, masalah yang kamu hadapi. Mungkin berkonflik dengan keluarga, berkonflik dengan teman-teman, berkonflik dengan pasangan, ya. Tapi kamu tidak ingin ini selamanya, tapi ya kamu ingin mengakhiri konflik ini dan kekacauan ini. Nah, disitulah kamu mulai melakukan sebuah tindakan, ya. Tindakannya apa? Mencoba berusaha jadi lebih baik, berusaha untuk memperbaiki diri, ataupun berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif, ya. Karena jika kita melakukan hal seperti itu juga dikatakan sebuah tindakan kita. Jika kita melakukan tindakan yang baik, otomatis kita juga akan mendapatkan hal-hal yang baik, walaupun butuh perjuangan terlebih dahulu. Oke? Nah, jadi kekacauan dalam hidup kamu ini akan segera berakhir. Semesta merestui keinginan kamu dan tindakan kamu itu. Siapapun itu, jika kita punya keinginan ya yang lebih baik gitu ya, kenapa tidak gitu ya? Pasti Tuhan akan merestui. Sedangkan apa ya, mohon maaf, sedangkan kita yang punya banyak dosa, saat kita mungkin minta ampunan kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Apalagi dengan tindakan yang positif yang kita lakukan, pasti Tuhan akan merestui. Ya, oke? Apalagi mungkin kamu pernah ya mengalami kekacauan dalam kehidupan pribadi kamu, entah itu mungkin dalam keluarga kamu, bagi kamu yang sudah menikah gitu ya. Kamu menikah, kamu lagi berkonflik, tidak ada finansial yang balance gitu ya. Kamu merasa kesusahan, mungkin mencari apa ya, kayak untuk makan aja sulit gitu loh. Nah, terkadang kamu juga punya uang itu hanya beberapa persen gitu loh. Di situ membuat kamu merasa sulit untuk melangkah, merasa kamu stuck. Nah, disitulah perubahan itu akan terjadi. Karena di sini ada clean it up. Clean it up, kamu membersihkan semua energi-energi negatif yang ada dalam diri kamu. Karena energi negatif itu yang menghancurkan kehidupan kamu, yang membuat konflik, yang membuat kekacauan dalam hidup kamu itu adalah energi negatif itu. Mungkinkah di antara kamu dengan pasangan ada orang ketiga? Kamu yakin bahwasanya orang ketiga itu akan bisa kamu singkirkan. Dan kamu yakin bisa memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan. Jadi jika yakin, itu akan terjadi. Nah, tapi ada juga beberapa dari kamu yang tidak menginginkan untuk kembali mungkin dengan pasangan kamu yang sudah menyakiti kamu ya. Tapi kamu lebih memanifestkan orang baru. Nah, di situ juga akan terjadi. Karena kamu punya tujuan, seandainya ya, aku menemukan orang yang baru, aku yakin aku akan bahagia. Nah, ternyata ya, apa yang kamu harapkan itu, apa yang kamu manifestkan itu, Tuhan mendengar dan Tuhan merestui. Ya, karena kamu sudah punya tujuan, keinginan untuk merubah hidup kamu ke jalan yang lebih baik lagi. Oke? Jadi bersihkanlah semua hal-hal yang negatif itu. Kamu akan bisa benar-benar menjadi orang yang bersih dari energi-energi negatif yang menghancurkan hidup kamu. Makanya tidak pernah selesai nih kehidupan kamu, cerita hidup kamu tidak pernah selesai. Ya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengontrol pikiran kita, untuk mengontrol tindakan kita, emosi kita, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kita terlena dengan kesombongan, keangkuhan, dan lain sebagainya. Oke? Nah, ini ada serendipity. Sebuah hal-hal yang memang menjadi impian kamu, harapan kamu, keinginan kamu. Saat kamu mungkin surrender, disitulah Tuhan mendengar semua keluh kesah kamu. Ya, jadi kamu jangan takut dengan kehidupan yang benar-benar kejam ini gitu ya. Pasti ada sisi baik dari semua yang terjadi pada kita. Pasti ada hikmah di balik semua kejadian ini. Walaupun kamu berasa hidup aku itu kacau, tidak seperti orang-orang yang aku lihat, yang berada di samping aku gitu ya. Yakinlah orang yang mungkin yang kamu lihat bahagia, mereka juga punya masalah.
mereka juga punya kehidupan yang mungkin berat ya, tapi kita nggak tahu karena mereka bisa untuk mengatasi semua itu ya, karena mereka juga dibentuk oleh kepribadian mereka ataupun oleh masalah-masalah yang mereka hadapi dulunya ya. Ini adalah fork in the road. Terkadang memang ya, tidak dipungkiri juga kamu pasti sering mengalami keraguan, keraguan dalam hidup kamu ya, keraguan kamu untuk bertindak ya. Sekarang yakinkan diri kamu. Saat kamu yakin, saat kamu surrender, kamu akan menemukan jalan yang tepat di sini. Walaupun terkadang banyak nih, ini jalan mana ya yang harus aku tempuh? Ini jalannya mulus, ini jalannya kayak berliku, ya. Semuanya sama. Intinya tergantung kita bagaimana mengendalikan uh, apa ya, kendali kita di jalur itu, di jalan itu gitu loh. Bagaimana cara kita menjadi seseorang yang apa ya, mengemudikan jalan hidup kita ini. Karena kalau jalan lurus ya, itu memang bagus, baik gitu ya. Tapi kita akan terlena di sana. Nah, kalau jalan buruk, jalan yang jelek, berliku, itu akan membuat kita berhati-hati. Nah, sekarang tergantung kepada kamu, mana yang kamu pilih. Jika kamu berada di jalan yang bagus dan kamu bisa mengontrol kecepatan kamu, maka kamu akan sampai ke tujuan dan kamu akan benar-benar aman di sana. Ya. Begitu juga dengan kamu di jalan yang berliku. Jika kamu sabar menghadapinya, ya, otomatis kamu juga akan sampai ke tujuan kamu. Oke, itu deh sih. Nah, ada juga beberapa dari kamu yang merasa aku itu sekarang ini pengen self love gitu. Aku pengen mencoba mencintai diri sendiri. Ya, dimana mungkin kamu lebih membatasi diri dengan orang-orang toksik. Kamu membatasi diri dengan orang-orang manipulatif. Orang yang tidak suka kamu, orang yang benci kamu batasi. Ya, karena tidak ada gunanya. Bahkan itu akan menjadikan energi negatif menguasai kamu gitu loh. Kamu akhirnya sadar, aku harus misalnya gini ya, kamu mungkin berteman dengan orang yang benar-benar toksik ya, walaupun mungkin dia baik di depan kamu, di belakang kamu kan kita nggak tahu ya, dia yang penting dia toksik gitu ya. Nah, kamu lalu ya udah, aku batasi diri hanya sekedarnya saja, tidak terlalu dekat. Saat kamu memanifestkan, saat kamu menginginkan aku ketemu dengan orang yang tepat, maka kamu akan ketemu dengan komunitas kamu yang ya memang di circle kamu gitu loh. Kamu akan menemukan itu. Jadi kamu jangan takut, oke? Saat kamu ingin berubah itu, tindakan kamu itu akan direstui. Intinya ke arah yang lebih baik saja. Itu kamu akan direstui. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita udah menjadi, maksudnya itu menginginkan hal yang baik ya. Pasti Tuhan akan menuntun kita. Pasti semesta akan membimbing kita ya, memberikan jalan kepada kita. Kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot apakah yang akan terbaca. Oke. Ya. Satu lagi ya. Nah, di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Aries, Leo, Sagi. Ada Aries, Leo, Sagi. Kuat sekali ya elemen api di sini dan elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini ada Six of Swords. Ada Science. Ini pedang ya. Pedang. Jadi aku melihat di kartu ini kamu benar-benar akan memperjuangkan hidup kamu ke depan. Kamu tidak mau lagi hidup berada di keadaan seperti ini. Karena hidup itu tidak akan pernah merubah apa-apa ya untuk diri kamu sendiri. Di sini kamu mulai berjuang ya, apapun itu kamu coba untuk lebih baik ya. Dan aku juga melihat di sini ada Wheel of Fortune, perubahan. Walaupun di situ-situ aja, tapi kamu nantinya saat kamu berada di atas, kamu akan berusaha semaksimal mungkin mempertahankan apa yang kamu miliki. Kebahagiaankah itu? Itu akan kamu miliki dan itu akan kamu pertahankan. Ya, bagaimana cara kamu mengendalikannya? Itu yang terpenting di sini. Kamu akan bisa ya menstabilkan hidup kamu. Ya, mungkin saja pada akhirnya kamu menemukan apa yang kamu cari.
Oke. Dan di sini juga ada Eight of Wands. Ini menggambarkan di mana kamu benar-benar bertahan dalam satu kondisi, apapun itu. Mungkin di sini kamu mencoba untuk bertahan dalam satu hubungan, ya. Jika kamu punya keinginan untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak, yang sudah hancur, ya, Tuhan pasti akan berikan jalan, ya, pasti akan berikan jalan. Nah, dan pada akhirnya kamu akan menemukan satu kemenangan. Ada Six of Wands, victory. Di mana kamu juga akan menikah bagi kamu yang single, karena kamu sudah memanifestkan apa yang menjadi tujuan kamu ke depan. Ya, mungkin selama ini kamu ketemu dengan orang-orang yang salah. Selama ini kamu ketemu dengan orang yang hanya memanfaatkan kamu. Tapi saat kamu menghilangkan, clean it up, ya, membersihkan semuanya, terus kamu memanifestkan sesuatu hal yang baru, di situ akan hadir, ya, kemenangan kamu. Kemenangan, mungkin kamu bisa memenangkan diri kamu sudah bisa berdamai dengan diri kamu, ya. Kamu bisa mengapresiasi diri kamu juga, ya. Karena apa? Karena kamu sudah punya tujuan dalam hidup kamu untuk melupakan kesedihan, kekacauan di masa lalu, ya, konflik di masa lalu. Saatnya aku menata kembali hidup aku ke depan dengan penuh kebahagiaan dan kesuksesan. Ya, terkadang apa yang kita manifestkan itu, ya, kita juga menggunakan logika gitu loh. Aku memanifestkan seseorang yang aku cintai. Mungkin karakternya seperti ini, ya, sifatnya seperti ini, orangnya begini begitu, ya. Tapi jadikanlah diri kamu seperti itu dulu, maka kamu juga akan menemukan, ya. Begitu juga mungkin dalam hal pekerjaan. Jika kamu memanifestkan satu pekerjaan yang tepat, tanyakan dulu kepada diri kamu, ya. Kamu itu hobinya apa? Kamu itu sukanya apa? Nanti saat kamu menjalankan suatu pekerjaan itu berdasarkan hobi kamu, maka kamu akan enjoy. Nah, itu yang tepatnya, ya. Oke. Di sini ada Nine of Wands, ada strength, ada kekuatan, ada kesabaran yang kamu miliki, ya, dalam menjalankan hidup ini, dalam merubah semuanya, ya. Kesabaran kamu juga lah yang membuat restu semesta itu berpihak kepada kamu. Kamu selalu dituntun, kamu selalu dibimbing, ya. Ada Ten of Cups. Ini juga melambangkan kebahagiaan, di mana kamu merasa puas dengan apa yang sudah kamu lakukan. Kamu merasa bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan. Ternyata benar, ya, Tuhan itu baik. Ternyata semesta itu sayang sama kita. Kalau saat kita diberikan masalah, itu tandanya Tuhan sayang sama kita. Kenapa? Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita menjadi kuat gitu loh. Menjadi orang yang berpikir positif dan bisa merubah diri kita sendiri. Oke, kita akan coba lihat di sini. Ada kata-kata motivasi mungkin untuk kamu yang bisa menginspirasi kamu, ya. Buat Aquarius. Proses tidak akan mengkhianati hasil, asal kitanya jangan mengkhianati proses. Ya enggak sih? Iya, iyalah, ya. Jadi kita itu ya harus pikir, apapun yang kita jalani di hidup ini, ataupun apapun yang kita inginkan di hidup ini, itu pasti ada prosesnya. Tidak selalu datang secara tiba-tiba. Ya ajaib banget, enggak gitu loh. Tetap kita melewati prosesnya. Kita pengen punya seseorang nih, cinta, pasangan, ya. Itu ada prosesnya. Ketemu dulu, atau usaha dulu, terus ketemu mencoba berkenalan, deket, ya. Di situ nantinya kita bisa tahu ini jodoh kita apa enggak gitu, ya. Jadi ada usaha juga, oke. Lanjut. Lelah itu wajar, istirahat sejenak. Yang nggak boleh itu menyerah. Kita pasti capek, pasti. Apalagi never ending story ini, ya, yang membuat kita lelah gitu, ya. Kita ya udah kamu istirahat dulu, seperti halnya kamu pengen menjauh nih dari hal-hal yang mungkin menyakitkan kamu. Ya, renungilah lagi diri kamu, apa yang harus kamu lakukan? Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Jika itu mengarah kepada suatu hal yang baik, maka kamu akan direstui oleh semesta. Dunia pasti berputar, tapi rezeki nggak mungkin tertukar. Nah, jadi kita itu sudah diberikan rezeki. Rezeki makan itu udah ada. Seperti burung, binatang yang lain.
Mereka kan nggak kerja, nggak apa, tapi mereka bisa bisa makan. Karena rezeki mereka itu udah ada dari semesta. Termasuk kita manusia ya, udah ada. Tapi kalau kita pengen rezeki yang lebih, ya selain dari makan, minum, ya kebutuhan pokok kita. Misalnya kita pengen nih, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya itu, ya usaha tentunya gitu loh. Tidak hanya, oh kita mikir nih ya rezeki udah diatur nih sama yang di atas gitu. Jadi ya udahlah kita nyantai-nyantai aja gitu. Nggak seperti itu juga konteksnya, ya. Ingat itu ya, nggak seperti itu konteksnya. Kita tetap harus berusaha. Kita serius jalan hidup, padahal hidup sering bercandain kita. Bawa bahagia aja ya. Ya, terkadang kita merasa serius banget ya menjalankan hidup ini. Tapi tiba-tiba aja kita disakiti, kita dikhianati, kita dikecewakan ya. Kayaknya kayaknya hidup begitu sangat apa ya, mencandain kamu gitu. Tapi itulah proses yang aku katakan tadi, proses kita untuk menuju suatu tujuan hidup kita. Oke, buat Aquarius, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.